Tewas setelah helikopter pemadam kebakaran bertabrakan saat operasi pemadaman kebakaran hutan di Attica, Yunani. Ya, kebakaran hutan Attica telah berlangsung lebih dari 2 hari dan sebanyak 10.000 hektar hutan hangus terbakar. Dua orang tewas setelah 2 helikopter pemadam kebakaran bertabrakan saat operasi pemadaman kebakaran hutan di Attica Barat, Yunani. 2 orang korban merupakan awak helikopter yang tertabrak, sementara 2 awak helikopter lain berhasil selamat. Kedua pesawat tersebut disewa oleh Dinas Pemadam Kebakaran Yunani dan lepas landas dari Pangkalan Udara Militer Elefsina sebelum bergabung dalam operasi penyiraman air di atas kobaran api. Kebakaran hutan Attica sendiri telah berlangsung lebih dari 2 hari dan sedikitnya menghanguskan 10.000 hektar hutan. Petugas pemadam kebakaran dan sukarelawan bekerja sama memadamkan api dengan didukung pesawat terbang dan helikopter pemadam untuk mempercepat proses pemadaman api. Sedikitnya 500 petugas pemadam kebakaran dikerahkan di seluruh Attica dan Boeotia. Angin kencang yang menerpa wilayah sekitar membuat operasi pemadaman berjalan lambat. Peristiwa ini pun mengakibatkan 200 rumah hancur atau rusak dan membuat pihak berwenang memerintahkan evakuasi kawasan dan beberapa permukiman yang berada di sekitar lokasi. Protes gelombang migrasi di Ceuta, warga Spanyol berunjuk rasa di luar kantor diplomatik Maroko di Madrid. Sementara itu massa pendukung dan penentang migrasi terlibat kericuhan di Ceuta. Ribuan demonstran berkumpul di luar kantor diplomatik Maroko di Madrid, Spanyol untuk memprotes krisis migrasi di Ceuta. Para pengunjuk rasa menuduh pemerintah Maroko menggunakan gelombang migrasi untuk menekan Spanyol. Massa juga menyerukan pengawasan perbatasan yang lebih ketat. Aksi protes ini diorganisir oleh beberapa kelompok sayap kanan. Kericuhan pecah saat pendukung dan penentang migrasi warga Maroko saling berhadapan di Ceuta, Spanyol. Demonstran pro-migran mengibarkan bendera Spanyol selama unjuk rasa. Sementara itu, aktivis sayap kanan Vito Quiles meneriakan slogan anti-migran. Polisi anti huru-hara kemudian bergerak untuk memisahkan pihak-pihak yang bersiteru. Demonstrasi ini terjadi setelah 60.000 migran Maroko menyeberang ke Ceuta, Spanyol. Pihak berwenang Spanyol menyatakan setidaknya 72 migran Maroko tewas karena tenggelam dan berdesak-desakan. Pasukan Amerika Serikat meluncurkan serangan militer ke sejumlah wilayah strategis Iran termasuk Pulau Qasem. Ya, selain fasilitas militer, serangan tersebut juga menghantam permukiman dan menewaskan 1 keluarga termasuk anak-anak. Setelah hampir seminggu berhenti, pasukan militer Amerika Serikat kembali melanjutkan serangan terhadap Iran. Serangan tersebut sebagai balasan atas serangan rudal Iran sebelumnya ke pangkalan militer AS di Yordania. Komando Pusat AS atau CENTCOM mengklaim bahwa selama lebih dari 20 jam pasukan AS menghantam puluhan fasilitas IRGC atau Korps Garda Revolusi Iran. Mereka menargetkan fasilitas rudal dan drone hingga lokasi pengintaian serta pertahanan di wilayah pesisir. Serangan udara Amerika Serikat juga menghantam sejumlah wilayah strategis Iran termasuk Pulau Qasem. Serangan tersebut telah menghancurkan area permukiman yang mengakibatkan kerusakan hebat. Media Iran melaporkan sebuah bangunan tempat tinggal di Pulau Qasem menjadi sasaran serangan yang menewaskan 1 keluarga termasuk anak-anak. Hingga kini evakuasi pasca serangan masih terus dilakukan. Tim evakuasi terus berupaya mencari korban serangan AS di antara puing-puing reruntuhan. Sementara media Iran mencatat sedikitnya 3 orang tewas dan 2 orang luka-luka akibat serangan militer Amerika Serikat. Sementara itu pemirsa, hingga kini kondisi di Selat Hormuz masih panas. Iran membantah adanya kesepakatan untuk membuka kembali jalur perdagangan strategis tersebut. Pemirsa, saat ini kapal-kapal masih mengantre untuk bisa melintasi Selat Hormuz.
Kantor berita Fars Iran mengutip beberapa sumber yang membantah adanya kesepakatan untuk membuka kembali jalur strategis itu. Iran memastikan kondisi ini tidak berubah. Sumber militer Iran mengatakan bahwa jalur air akan tetap ditutup selama tindakan dan provokasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Kapal hanya diizinkan melewati rute yang ditentukan oleh Angkatan Laut Iran dengan izin. Rute lain dipastikan tidak aman. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan telah menghentikan serangan yang direncanakan terhadap Iran. Tidak hanya itu, Teheran dan negara-negara Timur Tengah lainnya telah meminta waktu untuk mencapai kesepakatan. Pemirsa, Amerika Serikat mengambil langkah lebih jauh untuk melindungi sekutunya Israel. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyebut tidak akan memberikan visa bagi turis yang mengkritik Israel. The United States will stand with the Jewish people. We have implemented a vigorous new visa policy that will prevent foreign nationals from coming to the United States to foment hatred against our Jewish community. We are holding international organizations and nations accountable for rhetoric against Israel that resurfaces in the manifesto of monsters like Iran and Sarah's killer. Meski ditolak masuk New York, namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan tetap berkunjung ke kota The Big Apple. Sementara itu, Wali Kota New York Zohran Mamdani menegaskan tidak akan menyambut kedatangan penjahat perang. Mayor of New York thinking you may get arrested if you go to New York. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tegaskan akan tetap berkunjung ke New York. Pernyataan ini disampaikan setelah sebelumnya Wali Kota New York Zohran Mamdani menolak kedatangannya. Netanyahu juga mengatakan tidak takut atas ancaman penangkapan dirinya. First of all, I'm going to New York. Yeah. I'd love to see you there when I go to the UN in September. You know, I moved to Florida. Well, you know, you can take a I'll plane. come up, yes. You can come, well, you've come to Washington, so you can Yes. go there, but I'm definitely going there. I'm going to speak the truth in front of this, you know, this just hate-spewing elected official who's pitting one group of New Yorkers against the others. He's turning them against New York Jews. I mean, Wali Kota New York Zohran Mamdani pun kembali buka suara. Zohran dengan tegas menyatakan tetap tidak akan menerima kunjungan penjahat perang. And I want to make it very clear that that welcome ends with me. I will not be welcoming Benjamin Netanyahu or any other war criminals when they come to this city. And I do believe that our federal government should join the International Criminal Court and ensure that there is accountability when it comes to crimes against humanity. Sebelumnya, Mahkamah Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan Netanyahu dan sejumlah pejabat Israel lainnya pada tahun 2024. Perintah tersebut dikeluarkan karena mereka melakukan kejahatan perang terkait operasi militer Israel di Gaza pada Oktober 2023. Warga Irak di kota Najaf bersama aktivis dan pendukung membuat instalasi tas pink. Instalasi ini dibuat sebagai bentuk penghormatan kepada para siswa sekolah dasar Minab yang tewas. Tas sekolah anak-anak setinggi sekian meter diletakkan di tengah kota Najaf, Irak. Tas ini dipenuhi tulisan, pesan, dan tanda tangan dari pengunjung. Di sekitar lokasi juga dipasang spanduk bertuliskan Minab 168 beserta foto-foto wajah anak-anak yang menjadi korban. Instalasi ini menjadi simbol peringatan dan penghormatan atas korban pengeboman sekolah di Minab. Serangan yang terjadi pada hari pertama perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran menewaskan 168 orang. 120 diantaranya adalah anak-anak. Penjajah Israel kembali melakukan serangan udara di wilayah kota Gaza, Palestina. Militer Zionis mengerahkan pesawat tempur dan rudal untuk menargetkan sejumlah wilayah di Gaza, Palestina. Sejumlah bangunan, kendaraan dan warga sipil tidak luput dari jadi sasaran bombardir teroris Israel. Serangan membabi buta militer Israel ini menyebabkan sungai darah di Gaza.
Kejahatan perang terjadi tengah gencatan senjata Hamas Israel yang digagas Amerika Serikat. Sejak gencatan senjata berlangsung, 1.250 orang syahid dan 4.110 terluka di Gaza. Kita ke informasi lain, pemirsa, 14 orang tewas dan 20 lainnya luka-luka dalam serangan bom bunuh diri di dekat kantor polisi Kabul di distrik Swat, Pakistan. Ledakan hebat akibat serangan bom bunuh diri terjadi di luar kantor polisi Kabul di distrik Swat, Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan pada hari Minggu. Petugas keamanan langsung memasang garis polisi di sekitar lokasi kejadian. Selain mengevakuasi para korban, polisi juga membawa satu jenazah ke rumah sakit yang diduga kuat merupakan tubuh pelaku bom bunuh diri. Naas akibat serangan bom bunuh diri ini, 14 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka dilarikan ke rumah sakit Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. इतला के मुताबिक 32 लोग जो अभी तक हॉस्पिटल में आए हैं, जिनमें से 7 लोगों की कंफर्म डेथ हुई है और 2 लोगों की हालत अभी सीरियस है, उनके ऑपरेशन अभी ओटी में चल रहे हैं और बाकी जो स्टेबल मरीज हैं उनको सर्जिकल वार्ड में शिफ्ट कर दिया है. Sebelumnya, pelaku diketahui mencoba memasuki kantor polisi tetapi dihadang petugas sebelum akhirnya meledakkan bahan peledak di gerbang utama. Hingga saat ini, polisi masih menyelidiki siapa di balik serangan bom bunuh diri tersebut. Presiden Prabowo Subianto terima kunjungan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul di Istana Merdeka. Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Anutin dijadwalkan memimpin bersama Leaders Consultation kedua untuk memperkuat kerjasama regional ASEAN. Tiba di halaman Istana Merdeka sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul disambut langsung Presiden Prabowo Subianto. Kedua pemimpin negara ini kemudian menuju ke mimbar untuk menyaksikan upacara penyambutan kenegaraan. Usai upacara penyambutan, Presiden Prabowo dan PM Anutin saling memperkenalkan kedua delegasi negara. Keduanya kemudian melakukan pertemuan tertutup untuk membahas berbagai isu strategis dan juga kerjasama bilateral Indonesia dan Thailand. Sebelumnya pemirsa, pesawat kenegaraan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma. Setibanya di Indonesia, Perdana Menteri Anutin disambut Menko Polhukam Jamari Chaniago. PM Anutin kemudian terlihat memberikan salam kepada sejumlah prajurit membungkuk di hadapan pasukan jajar kehormatan Indonesia. Perdana Menteri Anutin dijadwalkan berada di Indonesia selama 2 hari. Selain membahas kerjasama bilateral, PM Anutin dan Presiden Prabowo juga akan melaksanakan Leaders Consultation kedua untuk membahas kerjasama regional di kawasan ASEAN. Ya pemirsa, Timnas Indonesia harus menyerah dalam laga ketiga Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 saat menjamu Vietnam di Stadion Pakansari. Skuad Garuda harus menelan kekalahan dengan skor telak 0-3. Menjamu Vietnam di Stadion Pakansari, skuad Garuda sempat kewalahan meladeni permainan tim tamu. Vietnam mampu unggul lebih dulu saat laga memasuki menit kelima. Gol tercipta aksi sepakan Nguyen Van Phi yang menjebol gawang Nadeo dari sudut sempit. Menit 18, Golden Star Warrior menambah keunggulan. Memaksimalkan celah pertahanan Indonesia, Nguyen Hai Long mencetak gol tambahan membawa Vietnam unggul 2-0 atas Indonesia di babak pertama. Hingga waktu jeda, skor 2-0 di babak pertama tetap bertahan. Di paruh kedua, skuad Garuda memburu gol balasan. Namun permainan Vietnam kembali membuat lini pertahanan Indonesia kocar-kacir. Menit 64, pelatih John Hartman mengganti 3 pemain sekaligus untuk bisa meningkatkan intensitas serangan.
Namun tim tamu lewat pemain penggantinya Nguyen Chanson justru berhasil mencetak gol tambahan yang tercipta di menit 70. Pemain naturalisasi dari Brazil Leverkusen itu mencetak gol lewat aksi penetrasinya dari dalam kotak penalti. Skor 3-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Dari kekalahan ini membuat peluang Indonesia ke semifinal kian tipis. Laga berikutnya skuad Garuda akan bertandang ke Singapura, sementara Vietnam akan kedatangan timnas Kamboja. Pemain berusia 20. Nguyen Van Phi terpilih menjadi pemain terbaik dalam laga ketiga Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Ya, Van Phi menyumbang 1 gol yang menjadi awal bagi skuad The Golden Star Warriors meraih kemenangan atas skuad Garuda dengan skor akhir 3-0. Nguyen Van Phi tampil apik saat Vietnam menggilas Indonesia pada laga Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Van Phi menyumbang 1 gol yang sekaligus menjadi momentum positif Vietnam untuk mengalahkan Indonesia dengan skor akhir 3-0. Performanya ini membuat Van Phi dinobatkan sebagai pemain terbaik pada laga ini, sekaligus berkontribusi membawa Vietnam memuncaki klasemen sementara Grup A dengan 7 poin. Sementara itu pemirsa, kemenangan pertama diraih Kamboja dalam laga ketiga fase Grup A. Kamboja membantai Timor Leste 3 gol tanpa balas. Sayangnya kemenangan ini tidak mempengaruhi posisi Kamboja dalam gelaran ASEAN Hyundai Cup 2026. To you, and in case you've just joined us, welcome to the Morodok Techo National Stadium. Berlaga di National Stadium Phnom Penh, Kamboja dan Timor Leste sama-sama bermain menyerang sejak menit awal. Kedua tim pun saling berbalas peluang dan mengancam gawang lawan. Memasuki menit 15, Song Hat Pat melakukan penetrasi ke jantung pertahanan mengirim umpan silang dari sudut sempit ditanduk Soknet Hap menjadi gol pembuka Kamboja. Usai tertinggal, Timor Leste berupaya mencari gol balasan. Namun hingga turun minum, skor 1-0 untuk Kamboja tetap bertahan. Di babak kedua, permainan sengit kembali disajikan kedua kesebelasan. Menit 62 lewat skema serangan balik cepat, Mo Van Dam mengirim umpan tarik dituntaskan Soknet Hap yang tak terkawal menjadi gol kedua Kamboja. Tertinggal 2-0, Timor Leste memasukkan beberapa pemain baru untuk meningkatkan intensitas serangan. Namun di menit akhir waktu normal, tandukan Monfaldo memastikan Kamboja membantai Timor Leste 3 gol tanpa balas. Hingga peluit panjang, kemenangan 3-0 Kamboja atas Timor Leste pun tetap bertahan. Sayang, kemenangan ini tak mempengaruhi posisi Kamboja yang menempati posisi keempat klasemen dengan nilai 3, disusul Timor Leste yang berada di posisi 5 dengan tanpa nilai.